menerima bantuan hutang dari Cina. Belum lagi apa yang disampaikan oleh Wakil Perdana Menteri Cina Liu Yangdong hari Rabu 27 Mei 2015 di Auditorium FISIP Universitas Indonesia. Konsekuensi Indonesia mendapatkan bantuan hutang dari Cina tahap pertama 647 triliun, itu konsekuensinya 10 juta rakyat Cina daratan wajib masuk ke Indonesia, target 2020. Sementara Duta Besar Cina untuk Indonesia itu menyampaikan di depan wartawan, jadi beliau menyampaikan per tahun rakyat Cina daratan yang masuk ke Indonesia itu 2 juta per tahunnya. 2020 genap 10 juta. Dan itu mereka memang di permukaan ngakunya buruh, tapi itu mayoritas tentara merah. Bahkan pemerintah menyiapkan 19 bandara untuk menyambut 10 juta rakyat Cina daratan itu. Inilah konsekuensinya. Bahkan ketika Indonesia berubah kiblat ke Cina, wajib Indonesia sebagaimana terungkap dalam nota diplomatik kode referensi Beijing 1448. Jadi Cina akan melakukan akselerasi percepatan untuk menjadikan Indonesia menjadi negara sekuler. Nah, apakah sudah dilaksanakan? Sudah. Ketika pemerintah mengangkat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Profesor Yudian Wahyudi, langsung di publik menegaskan agama musuh terbesar Pancasila. Logikanya sekarang agama itu musuh terbesar negara, dan itu terasa sekali, sangat terasa sekali, tahap demi tahap. Bahkan Guru Besar Ilmu Politik dan Militer Profesor Salim Said, beliau mengungkapkan sekarang ini kader-kader komunis yang sudah masuk di pemerintahan dan kader-kader komunis hampir 200 lebih yang duduk di DPR RI itu menggunakan kekuasaan untuk melakukan balas dendam terhadap Islam, umat Islam dan ulama. Kira-kira sudah terjadi apa belum? Sudah. Jadi Kongres Partai Komunis Cina tahun 1986 itu menjadikan Indonesia menjadi bahan kajian. Hasil daripada Kongres Partai Komunis Cina tahun 86 itu menyebutkan ada 3 hambatan Cina untuk melakukan penetrasi ke Indonesia. Pertama, regulasi dan doktrin anti komunis, TAP MPRS nomor 25 tahun 66, Undang-Undang nomor 27 tahun 99. Ini sudah dijebol lewat RUU HIP. Poin kedua, positioning Pancasila sebagai musuh komunis juga dijebol lewat RUU HIP. Puncaknya disahkan Undang-Undang Omnibus Law, jebol sudah kedua-duanya. Makanya setelah RUU HIP dimunculkan, Undang-Undang Omnibus Law disahkan, siapa yang terbang ke Cina? The real presiden. Artinya apa? Petinggi-petinggi Cina, petinggi-petinggi Partai Komunis Cina benar-benar sangat gembira sekali. Artinya apa? Indonesia taat sekali apa yang sudah ditetapkan oleh Cina. Kemudian poin ketiga, sikap anti komunis di kalangan umat Islam Indonesia masih kuat, dan satu-satunya tokoh yang paling ditakuti oleh Partai Komunis Cina dan 9 naga itu seperti yang diungkapkan oleh pakar politik dari Universitas Indonesia, yaitu Dr. Syahganda Nainggolan yang sekarang ditahan. Itu beliau menyampaikan satu-satunya yang paling ditakuti oleh Partai Komunis Cina dan 9 naga adalah Habib Rizik Syihab. Makanya beliau target untuk dibunuh. Upaya pembunuhan terhadap beliau itu sudah 11 kali, terakhir pakai sniper. Kemudian beliau hijrah ke Mekah Al-Mukarramah. Makanya strategi ketiga ini, Presiden Cina memerintahkan kepada Indonesia untuk menghadapi Habib Rizik Syihab ini. Perintah Presiden Cina pakai hard power, kekuatan kekerasan. Itu perintah Presiden Cina Xi Jinping, bukan rahasia lagi, sudah banyak tokoh-tokoh yang tahu ini. Kemudian strategi kedua untuk poin ketiga ini, yaitu pakai strategi divide et impera, adu domba antar ormas-ormas Islam, adu domba antar sesama muslim dengan biaya 20 triliun, DP-nya 1,5 triliun, dan itu sudah diterima. Bahkan termasuk pembuatan film My Flag, ya, yang ditokoi oleh Gus Muafik, itu juga masuk dalam proyek 20 triliun. Kemudian strategi yang ketiga untuk menghadapi poin ketiga ini, yaitu pakai strategi
penguasaan media mainstream di Indonesia yang hampir 90% dikuasai oleh 9 naga. Makanya jangan kaget